Nggak, gue nungguin action. Nggak, ini kali ini orang yang berhak yang mengatakan. Yang berhak yang action. mengingatkan action. Mantap Enak, gitu. mantap. Enak. Coba kalau satu lagi gimana, Son? Action. Keluar. Aduh. Ya, kita karena tongkrongan banget nih. Asik. Ada kopi, ada Oh, iya, gitar, bener. ada apa ini? Kecerekan. Kayaknya kita nyanyi tongkrongan aja. Tongkrongan Tadi. aja, oke ya, ala-ala tongkrongan. Jadi kalau misalkan kamu anak gaul, kamu pasti tahu lagu ini. Siapa Sur? Kapan lagi gitarnya dua kan? Kala cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Ya, iya. Capek Not? Kurang ajar ya. Tadi latihannya nggak secepat itu loh. Hey, lu latihan enak banget. Ding 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 gitu ding aja. ding ding. Kenapa begitu mulai udah dong ding 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 ding. Kan udah ada bala bantuan. Ya itu. Iya, kapan lagi minta tolong pastur ngiringin? Nyari Sekarang. backingnya sama Pastur. Ketemu lagi di rumah Noni. Yeay. Seperti kata lagu tadi juga, yang penting happy. Betul. Ya? Kita hari ini juga mau jadi anak nongkrong yang happy aja di sini, dan kita mau berjiwa muda hari ini. Karena berjiwa muda, ingat tadi tongkrongan tuh biasanya ada kopi. Betul, sama. Nah, sama biasa ini nggak ada kacang ini nih. Oh enggak, kita nggak kebul dong di sini dong. Nggak kebul. Ini kan sukro. Yang spesial loh di hari ini. Apa? Kopinya kita ini adalah kopi dari Keuskupan Bandung ya. Betul, Keuskupan jadi punya kebun sendiri, kebun kopi. Nah, lokasinya ada di Subang. Betul. Terima kasih untuk Kota Subang. Tapi yang pastinya ini kopinya juga ada di Cafe Misi di Yes. Bandung, Bumi Sili Asih ya, di Kota Bandung. Dan gitu. langsung aja kopinya buat menemani obrolan kita. Betul. Bi Iroh mau menyajikan dulu ya. Di Hiro. Iya. Ini Sony gini nih, akhir-akhir ini lagi kebanyakan waktu. Lagi kebanyakan waktu. Maaf, itu obrolan off air. Iya. Kebanyakan waktu kayaknya. Jadi sekarang banyak melayani gitu. Betul. Ini buat Pastur Ote. Iya. Oke. Karena ini kan manual brew ya. Betul. Jadi kita nggak nyajiinnya satu cangkir penuh. Iya, nggak apa-apa. Takutnya syutingnya sampai subuh. Melek terus. Ini buat Gary. Adik Yoga. Gary Yoga. Yoga ini. Kalau Yoga. Gary kan itu siputnya SpongeBob. Aduh, gua pikir Iya. snack, Pak. Bukan dong. Ini nggak apa-apa, saya yang penuh aja. Bisa aja lu milih. Nah, oke. Ini kopinya jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu umat Ya. datang ke Komsos Keuskupan Bandung atau ke Keuskupan Bandung, Aha. ini bisa menemukan kopi ini loh di sini. Asik. Ini bukan iklan kok, ini promosi. Sama dong. Beda dong. Oke. Kalau iklan itu kan Promosikan. promosikan. Gue mau ngomong dibayar. Iya. Tapi ini kita coba. Coba. Nah, Oke. dicoba dulu dong sebelum kita mulai obrolan. Ini nggak diberkati dulu. Mas. Oh, iya. Nanti kalau Dirasa-rasa diberkati saja. jadi anggur lagi kopinya. Aduh. Tapi ini kan wanginya luar biasa, Asli. Luar biasa ya Mas Sur ya. Pastor pecinta kopi, Yes, peminum yes, kopi. I do. Ini Robusta atau Aborigin? Nah, ini Arabica, woi. Apa? Arabica ini. Ini Arabica. Bedanya apa sih, Pastor? Rada-rada asam kalau itu Arabica itu. Oh, Arabica itu lebih asam ya? Asam. Berarti Tapi wangi. Oh, berarti kayak gua 2 hari nggak mandi ya, Arabica banget. Jadi Son pakai parfum apa? Arabica. Ada Pastor Ote di sini. Hai Mas Sur Ate.
Dan juga ada calon pastor. Nggak ada yang tahu. Bukan ya? Jangan sampai aja. Nggak ada yang tahu. Buset, jangan Nggak ada yang tahu. sampai katanya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Aduh, Ada yoga. Nah, enak nih kalau disebut pastor yoga gitu ya. Mukanya cemas. Saya mau jadi imam tapi di keluarga aja. Luar biasa. Gak ada yang tahu, hidup adalah misteri. Betul. Gak ada yang tahu. Kalau Tuhan sudah menggariskan semuanya Iya. Termasuk akan ke menjadi jelas ya. Owen kan? Kok gitu? Lagi gua. Gak sandar ganda dong. Iya, tapi Oke. kan yang ngomongnya harus yang Katolik. Kalau yang Kristen mah belum didengar. Saling kick di sini memang. Oke, ada Pak Rote, ada juga yoga. Ini hari ini kita ngobrol, temanya adalah anak muda, Betul. khususnya mahasiswa. Iya. Karena ini Pastor Ote dan juga yoga ini datang dari Gereja Mahasiswa. Oke. Wey. Gereja mahasiswa. Nah, kita pengen ngobrolin dulu langsung nih. Gereja mahasiswa itu sebenarnya secara struktur organisasi ada di mana sih, Pastor? Buat yang awam nih, khususnya saya juga nih. Dia posisinya ada di mana? Di bawah paroki kah atau di mana sih sebenarnya? Nah, Gereja Mahasiswa Keuskupan Bandung itu agak berbeda dengan di keuskupan lain. Jadi sebetulnya di masing-masing keuskupan itu punya masing-masing cara bagaimana mendampingi mahasiswa. Oh, oke. Nah, di Keuskupan Bandung ada yang disebut paroki kategorial. Nah, seperti paroki katedral, paroki Oke. Cicadas, paroki. Nah, ini ada paroki kategorial. Oke. Kategorinya mahasiswa, maka sebetulnya dianggap sebagai paroki kategorial mahasiswa. Jadi memang umatnya itu para mahasiswa. Secara struktur, jadi dia garis putus-putuskah dengan paroki tertentu atau di bawah keuskupan atau bagaimana? Di bawah keuskupan. Oh, langsung di bawah keuskupan. keuskupan Bandung, lalu Oke. ada paroki teritorial, Oke. lalu ada paroki kategorial ini. Oke, kalau teritorial sesuai wilayah seperti yang kita Wilayahnya. tahu Itu nih. kita kenal paroki-paroki yang Paroki. ada. Nah, Oke. kalau paroki teritorial itu kan ada stasinya di bawahnya lagi. Yes, ada Nah, stasiun di nah, bawah. kalau misalnya di Gema ada Gema sebagai parokinya, lalu stasiun seperti KMK itu. Ada KMK ITB, KMK Oh, Unpar, masing-masing KMK kampus. yang- Unci, seperti itu. Universitas Ciwastra. Unciu. Belum ada sih. seperti itu. Doain aja. Ya. Unci. Jadi umat kita itu tidak terpusat di suatu wilayah, Ya. tapi di suatu kategori mahasiswa. Berarti Itu sebetulnya. kategorinya siapapun yang merupakan merasa diri mahasiswa mahasiswa atau Katolik. mahasiswi Katolik Betul. boleh bergabung. Persis. Sampai S3 yang sudah bapak-bapak mahasiswa dong. Nggak apa-apa. Nggak apa, selama Kalau memang masih mahasiswa. merasa sebagai mahasiswa dan tidak malu sebagai mahasiswa, boleh aja. Nah, itu dia. Masalahnya kan kalau kayak Sony masih S2 statusnya, tapi belum lulus. Dan dia kayaknya tidak pernah ragu untuk menyatakan dirinya muda. Nah, itu. Karena gue masih dapat benefitnya. Tapi ingat Son, Apa itu? Katolik. Iya sih. Iya. Tapi tidak apa-apa di sana iya. juga sebetulnya bukan mahasiswa Katolik. Oh, iya. Teman-teman kita yang lain juga kita dengan ada kerjasama dengan teman-teman kita yang non Katolik juga. Walaupun Oh. secara keanggotaan memang harus seorang Keanggotaan mahasiswa di situ. Katolik. Betul. Oh, oke. Tetapi di dalam aktivitasnya dengan siapa saja. Oke. Jadi kekatolikan kita itu tidak terbungkus begitu saja. Betul. Justru gereja mahasiswa itu menjadi sarana untuk menyapa siapa saja. Jadi lintas agama juga dong, Pastor. Oke. Ya, Nah, seperti- KMK-nya yang ada di Kota Bandung apa aja nih? ITB, ITB pasti Unpar. 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 Kuning yang berguna saja ya, Pak. Dia menjilat terus. Gak akan dapat lulus ya, ya. Telkom. Oke. Ya. Oh, Telyu. Telyu masuk. Unikom. Unikom ada juga. Unikom Hits ada, nggak sih? ada Unjani itu. Ada Unjani, Unjani. di Cimahi Yoga, sana. yoga dari mana? Aku dari THB. ITHB. ITHB Oh, masuk kemana? Ke DUD. ITB kah? Karena deket kan? Atau Enggak, sendiri? Teritorinya? mereka ITB dengan harapan. Oh. ITHB. Lucu. Ini jokes baru, Son. Aduh, mau bercanda kampus itu materi banyak sebenarnya. Cuma takut. Oh, berarti sebenarnya KMK ini memang ada di kampus universitas tersebut, Masing-masing. bukan teritorial gabungan gitu, Ya, bukan? komunitas mahasiswa Katolik di Oh, masing-masing kampus. kampus tertentu. Berarti semua kampus punya hak yang sama untuk punya KMK dan gabung ke Gema ini. Betul. Atau Kampus apakah kampus tersebut disasar tanda kutip oleh gereja mahasiswa nih? Oh, kayaknya di sana banyak nih. Iya. Ya, tidak juga. Oh. Justru mau kecil mau besar seperti ITB misalnya banyak sekali atau Unpar Iya. banyak Iya. sekali. Oh, banyak sekali. Unpar bakul yang benar saja, Pak. Sekarang Unpar sudah punya kampus ministry karena lebih spesifik lagi pelayanannya. Tapi Oke. di tempat lain seperti di ITB banyak sekali. Tapi ada Oke. juga yang sedikit seperti STBA. Dulu pernah hanya belasan gitu. Tetapi tetap Tidak sebagai masalah. KMK tidak masalah. Nah, Oke. kecuali nanti kalau ada misalnya acara harus misalnya vokal group atau mereka olahraga kurang dari 10 orang misalnya padahal dibutuhkan 20 orang. Mereka Iya. boleh bergabung dengan Kampus mahasiswa lain. KMK lain. Oh, merger. Berarti biasa ada kompetisi apa gitu ya, dia boleh bergabung. Betul. Oke, dan ini sudah berapa lama sih, Pastor, si Gema ini sebenarnya? Gema ini sudah lebih dari 40 tahun sebetulnya. Jadi Son, tanggal 5
Son, 15 April yang lalu itu Ya. Gereja Mahasiswa merayakan ulang tahunnya yang ke-44. 44. Jadi lebih tua dari lu sebenarnya. Iya, beda 4 tahun coy. Oke, tapi ini memang skupnya adalah nasional nggak sih Pastor si Gema ini? Gereja Atau seluruh Kuskupan dunia bahkan? Bandung, Kuskupan Bandung. Ya. Maksudnya kuskupan kota lain pun ada yang tidak. Ada, ya. Jadi Oh. misalnya kita tergabung di dalam namanya Forespas, Forum Moderatores Pastoral Mahasiswa Regio Oke. Jawa. Oke. Nah, ada 7 keuskupan di wilayah Jawa ini. Oke. Nah, Gema termasuk di dalamnya salah Oh. satu. Nah, tapi sebetulnya di masing-masing keuskupan punya cara sendiri tadi, ya. Hmm. Punya Gema sendiri Ya. dengan caranya. Ada yang disebut kampus ministry atau Oh. PPKN. PPM ya. Satpol PP, seperti Satpol itu ya. Ada beberapa tempat yang saya lupa namanya, tapi masing-masing punya nama. Seperti itu. Kalau ini apa? Kalau yang di Gema. Ya, Gema, gereja mahasiswa. Oh iya. Nah, Gereja mahasiswa. tapi gini Son, Ya. yang beredar di masyarakat terutama di umat Katolik itu taunya Gema itu ada di Sultan Agung. Kenapa Sultan Agung? Karena Ada apa di disangkanya kapel Gema itu adalah gereja mahasiswa, ya di situ gerejanya. Oh. Betul ya Pak Sur Nah, ya? itu memang identik seperti itu. Identik. Ya. Karena Tapi apakah betul? Nah, karena dulu itu Gema itu awalnya pusat rohani, dan itu pembinaan rohani yang umumnya dilakukan dulu. Oke. Maka dilaksanakan di gereja atau di kapel, kapel biara Sultan Agung. Nah, kebetulan nama gereja itu juga atau nama kapel itu Kabar Gembira Maria yang disingkat Gema. Gema. Nah, memang kadang-kadang orang yang baru tahu itu berhentinya di kapel itu, padahal kita punya sekretariat di belakangnya. Iya. seperti itu. Ini harusnya ada musiknya X-File. Ini bukan cocok logi ya kan? Kebetulan Ya, sama nih. seperti itu. Tapi memang Oke. sekretariatnya adalah di belakang kapel Kapel, Gema. kapel, Betul. kapelnya, seperti Jalannya itu. agak masuk ke belakang. Kalau malam-malam agak ngeri. Kalau aku, kalau saya ya. Aman. Aman ya, Mas Sur ya? Pastor, kalau Sejauh gitu ini kan gereja mahasiswa. Sebenarnya untuk orang yang belum tahu dalam-dalamnya berpikir ada sebuah bangunannya yang peruntukannya aktivitas khusus untuk mahasiswa. Nah, apakah memang seperti itu dan beribadahnya itu seperti apa? Apakah sama dengan kegiatan ibadah lainnya di paroki atau seperti apa sih? Ibadahnya tidak ada beda ya. Kalau misa ya tetap misa gitu. Tetap misa. Nah, tetapi di dalam Gema itu ada namanya kelompok pelayanan gereja mahasiswa. Ada KPG itu seperti struktur dari pengurus paroki. Nah, lalu kemudian dari KPG ini ada masing-masing biro. Oke. Nah, misalnya biro rohani atau biro liturgi. Nah, itu nanti mereka akan menangani bagaimana cara supaya terlalu tersedia petugas misalnya. Oke. Nah, itu dilaksanakan bersama dengan umat yang umum, bersama dengan para frater di kapel tadi. Oke. Di kapel Kabar Gembira Maria setiap hari Minggu jam 8 pagi kita misa di sana. Misanya setiap hari Minggu Misanya satu kali aja. Satu kali saja. Oh, Ya, pasturnya Pastor Ote. Tidak harus. Ya, Oh, bisa Tidak orang harus. lain. Jadi Siapa Son, tuh? Pastor Ote ini adalah pastor yang dititahkan Oh iya. untuk menemani gereja mahasiswa ini. Katanya udah 10 tahun nih Pastor. Sudah 10 tahun ya. Wih, betah ya Pastor ya. Kenapa? Jiwanya muda nih atau gimana nih? Di gereja Ya, mahasiswa tuh betul, jiwanya muda, jadi ikut kan? muda. Bahkan rambut saya pun belum tumbuh semua. Oh iya benar. Masih baby. Pastor ini masih baby. Sangat muda. Iya. Jadi Gitu. pastor tuh nggak mengenal istilah bleaching gitu tuh nggak mengenal. Aman. Kayak Nodi nih, di Apa? bleaching dia nih. Enggak, ini justru ini udah ketuaan. Oh. Udah ketuaan. Oke, berarti sudah 10 tahun membimbing mahasiswa di sana. Mendampingi lah ya. Mendampingi. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya dan itu yang membuat saya tetap merasa muda gitu ya seperti Iya, itu. iya. Sebetulnya adik-adik ini semakin tua saya tetap muda. Benar. Iya. Kita juga semenjak di Komsos ada Om Steph, Iya. kita Iya. ke bawah tua memang. Ke bawah tua. Kita Terus Iya. Bu Rosa. Mbak Rosa, Ibu. iya, Ibu Rosa. Bu Rosa. Soalnya kalau sebutan Mbak itu cuma buat Mbak Anjar. Ya kan? Padahal kalau mau secara status udah ibu-ibu dari kapan ya? Sekarang dipanggilnya tetap Mbak loh. Mbak forever, luar biasa Mbak Anjar. Oke, dan sekarang ada yoga juga nih. Kalau yoga sendiri di kampus ITHB tadi, Ya. kan sudah berapa? Di sana jadi pengurus kah atau ada kepengurusan di KMK kan biasanya? Jadi dulu pas saya masih kuliah tuh belum ada KMK-nya. Dulu tuh tahun? Tahun Oh, alumni. Alumni. Oh, Yoga ini alumni. Emang alumni masih boleh Pastor Masih berarti ya? Boleh. Oke. Oh. Kan masih merasa mahasiswa. Tapi jangan. Oke. Maksudnya jiwa muda kan. Dari dulu di KMK belum ada kepengurusan, KMK ITHB belum ada. Dulu belum ada. Sekarang masih aktif di KMK-nya. Sekarang tuh yang aku tahu cuma ada Instagram tapi aku udah nggak
kecap lagi sih sama orang-orang di THB. Udah sambal berarti sekarang. Bukan kecap itu dong. Lapar, Kalau Pak. kecap sama telur. Oke, berarti kepengurusannya di Gema sekarang. Ya, tapi dulu aku juga ini ikut KPG. Apa tuh Pengurus KPG? Gema, itu pengurus Gema Oh. tadi. Kelompok pelayanan Gema ya. Pas gitu. masih mahasiswa. Nah, secara organisasi ini Gema ini di dalamnya apa aja sih maksudnya, dan yoga ada di mana sebenarnya? Secara kepengurusan itu ada. Jadi Gema kan ada KPG itu. Oke. Si KPG. Nah, aku tuh ada Biro. jadi waktu itu Biro Humas. Oke. Biro Humas. Itu kayak komsosnya kali ya? Humas kan? Ya hubungan Iya, masyarakat. bukan masyarakat Iya. ya. PR lah, PR Humas ya. tuh gaya-gaya Orba ya. Humas gitu. Jangan gitu. PR sekarang kan PR, Bro. Unpar juga masih humas coy. Memang. Ya kan? Dulu gue sempet join di Humas Iya, Unpar iya. iya, Oke, gitu. berarti di Biro Humas. Humas, ya. Oke, dan sekarang masih aktif di Sekarang masih mungkin aktif, tapi ini kalau ada kegiatan aja. Kegiatan aja. Oh, insidentil berarti, coy. Nah ini memang teman-teman yang ada di Gema atau di gereja mahasiswa ini kan judulnya aja sudah gereja mahasiswa ya. Tapi apakah kita penasaran apakah semua mahasiswa yang ada di kota Bandung sudah mengenal Gema dengan baik, Pastor, seperti apa? Nah itu sebetulnya memang cakupannya mahasiswa, tetapi dalam kenyataan banyak orang yang tidak kenal Gema sebetulnya. Apalagi sekarang setelah pandemi ini kan jarak ya itu kita tahulah jiwa orang muda itu kan beda-beda ya, fluktuatif, dinamis seperti itu. Nah ini saya rasa ini acara ini sangat bagus gitu ya, sekaligus juga promosi Gema ya kepada teman-teman mahasiswa di mana saja seperti itu, bahwa di Bandung ini ada yang disebut ya kita sebut rumah singgah lah seperti itu. Nah, dan di sana ada wifi, biasanya juga teman-teman mahasiswa yang dekat-dekat kampusnya sambil kerja bisa di sana. Atau bikin tugas gitu ya? Bikin tugas Atau banyak. bisa overlap nggak? Nggak harus ikut KMK tapi ikut ke Gema itu? Boleh. Nggak masalah. itu boleh. aku dulu kan gitu, nggak ada KMK. Ih, parah. Kebiasaan overlap nih. Berarti dulu nggak ikut KMK-nya, Iya, tapi langsung ada, gabung ada di KMK. Gema. Langsung ke Gema. Jadi enggak sih, dulu ikut MAM dulu, panitia gitu. MAM itu apa? Banyak singkatan hari ini. Ya, MAM itu yang berantem itu, Itu piting-piting. MMA, Metro MMA. Andah Mall kan? Metro Andah Mall. Bukan. MMA. Itu apa? MAM, MAM. Misa Misa Angkatan Muda. Oh, Misa Angkatan Muda. Nggak tahu, parah. Ada ya? Ada dong. Intinya kalau Nodi nggak tahu, apalagi saya. Nggak, soalnya gini loh, maaf ya, istilah-istilah yang sekarang baru aja OMK, OMK. gitu ya. Nah, Orang muda Katolik. itu gue masih ngalamin lah sedikit. Iya. Bahkan anekdot orang muda Katolik kayak saya ya, itu masih ngalamin. Nah ini tadi apa? MAM. MAM. Misa. Misa Misa Angkatan Angkatan Muda. Emang harusnya yang tahu mahasiswa aja sih. Nggak salah dong. Nggak salah. Nggak salah dong. Nggak Iya. salah dong. Siapa aja boleh. Oke. Jadi itu Misa Angkatan Muda. Jadi dulu aku emang nggak tahu apa-apa nih soal ada Gema, ada apa gitu kan. Singkat cerita di Instagram teman dia nge-oprek gitu. Posting. Posting oprek MAM. Ya udah dah, aku ikut gitu kan. Singkat cerita ikut, ternyata ada loh Gema namanya teh gitu-gitu. Oh, jadi sebenarnya sosialisasi Gemanya ini juga memang belum menggema seperti namanya nih, Pastor. Tapi mungkin Yoga. memang aku aja yang katro kali ya gitu kan. Nah Bisa ini aja merendahnya. Bisa aja nih. cuman kan teman-teman banyak waktu itu juga yang belum tahu ada Gema kan? Iya sih. Nah, terutama kalau yang itu tadi yang di kampusnya nggak ada KMK tuh aku nggak tahu ya. Kayaknya emang jarang dengar Gema kali ya. Karena biasanya kalau kampus-kampus itu kan memang punya organisasi kemahasiswaan, UMK ya. UKM. Unit kegiatan mahasiswa UMK, upah minimum regional. Ya, jadi Maaf, KMK itu betul itu. Iya. Pemirsa, Sony lagi ada urusan sama upah memang ya. Jadi ya, mohon maaf agak-agak sedikit terdistract. Udah dibayarkan. Oke, berarti waktu itu setiap kampus itu kan memang identik punya yang namanya unit kegiatan mahasiswa nih. Dan biasanya memang mahasiswa yang sifatnya rohani itu tuh kita yang harus cari tahu aktif, apalagi Katolik, Protestan itu di kampus harus kita yang aktif, coy. Betul. Karena promosinya tidak semasif yang lain gitu. Makanya harus cari tahu sendiri. Dan kebetulan waktu itu ada, kemudian masuk. Berapa banyak sih mahasiswa yang ada di dalam Gema? Banyak nggak? Maksudnya yang ada di dalam Aktif. gimana nih Mas? Aktif sudah sebagai tergabung. kepengurusan, bergabung. Kalau waktu itu yang jadi panitia MAM sih banyak ya, kayak mungkin hampir 100 orang kali gitu. Wih, Itu ratusan. MAM itu yang mengadakan gereja mahasiswa. Gereja Iya, mahasiswa. gereja mahasiswa. Oh. Dan itu biasanya yang hadir itu sekitar 500 orang, bisa lebih. Biasanya 500 kita orang? laksanakan di Aula Santo Aloysius ya. Tapi tahun ini kami adakan tahun lalu ya. Tahun lalu. Kita adakan di Aula Angela
karena Aula Santo Aloysius sedang direhab seperti itu. Renovasi. Oke. Kenapa nggak di lapangan Santo Aloysiusnya aja? Di lapangan bolanya kan agak terang benderang begitu. Sebelahnya. Iya. Saya lulusan Santo Aloysius jadi saya tahu. Nggak mau kalah. Agak sedikit namanya bangga lah ya gitu. Betul. Lalu juga memang dulu aktif di choir Gita Bahana yang memang juga berbasis di gereja di Kapel Gema gitu. Nah, kalau begitu Pastor, pertanyaannya Gema ini hanya menjadi wadah yang fungsi utamanya apa? Kalau kita ngomongin yang namanya organisasi, komunitas, saat sudah ada orangnya, ini di dalamnya ini misi utamanya apa sih, Pastor? Nah, visi Gema itu suatu komunitas ya. Komunitas Gereja Mahasiswa Keuskupan Bandung. Nah, jadi justru melalui itu nanti dibentuklah beberapa tadi acara. Salah satunya MAM itu biasanya puncak dalam 1 tahun itu. Itu juga cara kita memperkenalkan MAM itu artinya misa untuk menyambut angkatan muda. Jadi harapannya sebetulnya KMK itu membawa adik-adiknya ke Gema seperti itu. Itu salah satu cara. Nah, jadi cara kita untuk menyapa orang muda itu dengan MAM, lalu kemudian nanti ada kepengurusan ini, masih seperti tadi humas. Mereka nanti yang akan koar-koar kemana. Lalu juga ada namanya FKKB, Forum Komunikasi KMK. Ketua-ketua KMK ada di situ ya. Jadi seperti tadi ada 20-an lebih KMK. Nah, humas ini berfungsi untuk menyambung konektivitas Gema itu dengan KMK seperti itu. Jadi kalau ada informasi didistribute gitu ya, disebarkan. Atau pertanyaannya kenapa gereja melihat generasi mahasiswa ini khususnya pemuda remaja, di dalamnya ada mahasiswa nih Pastor. Kenapa diperlakukan sebegitunya? In a good way artinya kenapa punya concern yang sangat tinggi sampai ada paroki teritorial tadi yang harus kategorial dibentuk seperti ini. Kenapa gereja melihat ini sangat penting sebenarnya? Ya, karena mahasiswa itu kan penuh energi dan kemarin ini lemas kok. Iya nih. Dia ngopi dulu. Boleh sambil minum boleh. Dia kayaknya tegang banget ya. Jadi mereka sangat energik, lalu juga intelektualitas, lalu memiliki idealisme. Nah, ini kalau tidak diarahkan itu bisa idealisme itu ke arah kemana-mana. Nah, bagaimana sebagai seorang Katolik juga terarahkan kepada hal-hal yang sifatnya rohani dan selain hal yang positif tadi itu. Dan itu dalam kesaksian banyak orang yang itu kan suatu tempat tadi sebagai tempat singgah, rumah singgah, bahkan ada yang mengatakan rumah kedua gitu ya. Nah, disitulah kemudian ada pembinaan-pembinaan yang bisa kita lakukan bersama di situ. Nah, sehingga bisa nanti dalam skop yang lebih besar kita melibatkan KMK tadi. Tidak cukup berarti hanya mengandalkan misa umum, kemudian tidak cukup. Butuh yang lebih strategik dan detail lagi ya. Nah, makanya kami ada namanya SLC. Dulu namanya. Sekolah Luar Ciasa. Apa lagi nih Pak? Dulu nama ini Student Leadership Camp. Dulunya. Nah, lalu kemudian lama-lama kami rubah nama itu karena apa? Camp itu identik dengan militer. Apa namanya itu camping dengan adanya tenda, tenda. Tapi suatu waktu karena tidak di tenda, lalu kami adakan di sebuah tempat yang tidak pakai tenda tetapi pakai atap gitu ya. Lalu akhirnya protes itu kenapa kenapa camp. Nah, itulah akhirnya kita ganti sekarang namanya Student Learning Community. Student Learning Community. Ini sebetulnya semacam pelatihan sebetulnya untuk orang-orang muda. Dan itu biasanya pesertanya terbatas. Kita batasi maksimal 30. Ya, masih ingat supaya betul-betul intensif. Selama 5 hari, pernah lebih dari 5 hari juga, pernah 7 hari. Rata-rata biasanya bulan Agustus dulu. Hanya selama pandemi kemarin kami tidak melaksanakan campnya itu. Karena kondisinya kondisi seperti itu. Tapi ada macam seminar atau webinar waktu itu lagi. Pernah juga. Yoga pernah ikutan juga? Pernah. Udah lulus? Yoga lulus? Udah dong. Ya, alumni SLC juga ini. Disiksa atau gimana? Awalnya ngiranya disiksa tapi seru banget. Bakal ada lagi nggak nih Yoga? Bocorin dong dikit sama teman-teman. Ada. Bakal ada ya. Karena pandemi ya anggap sudah bisa dibilang selesai begitu ya. Cuma itu aja teman-teman SLC berikutnya. Lihat ya kan udah semangat begini nih ya. Boleh ikut lebih dari 1 kali. Tapi atau ada angkatannya sih. Jadi panitia setelahnya. Jadi begitu selesai itu jadi alumni.
Oke. Jadi alumni SLC namanya. Nah, alumni Enggak mau SLC. wajah yoga? Iya gitu. Kok saya baru- Iya lu panitia nanti coy. Bener iya gitu. Benar. Ya, betul dia panitia. Benar. Dan Oke. ini terbuka untuk umum ya, Pastor? Maksudnya yoga? Siapapun. Dan bukan hanya mahasiswa yang di Keuskupan Bandung juga. Oke. Oh. Ada beberapa kali ada mahasiswa dari luar Keuskupan Bandung ikut Iya. SLC. Karena biasa ke Bandung hanya kuliah aja, Nah, jadi ikutan pun nggak apa-apa. Ya, kebetulan waktu itu ada yang pas libur di Bandung, dia kuliah di luar Bandung, tapi pas liburan ke Bandung ya sudah. Malah ikut. Tidak apa-apa. Tapi Pastor ada kemungkinan nggak sih, maksudnya ketika memang ada wilayah-wilayah di luar kota besar kayak Bandung nih ya, contoh misalkan Cianjur atau mana yang memang ternyata KMK-nya ini tidak berjalan semestinya. Jadi dia nginduk, gue ke Bandung aja deh. Ada nggak sih yang seperti itu, Pastor? Mungkin saja kalau dulu ketika pandemi itu sangat mungkin kita bisa menjangkau siapa saja. Iya. Ya. Jadi bahkan dulu ada komunikasi dengan KMK di mana di Surabaya atau di Medan dan sebagainya itu. Tapi sekarang ini kalau memang kondisinya memungkinkan untuk datang ke Bandung ya silakan. Boleh. Tidak masalah. aja. Hanya misalnya Cianjur tadi, kalau contoh Cianjur itu kan sudah masuk Keuskupan Bogor. Ya. Nah, tapi misalnya Pamanukan, Subang atau daerah Cigugur sana, itu memang kasihan mereka itu langsung ditangani oleh paroki yang terdekat. Ya, karena kita secara fisik tidak bisa menjangkau sebetulnya. Tetapi kalau kita mau lihat konteks Keuskupan Bandung, tentu saja itu bagian dari gereja mahasiswa juga. Jadi boleh Ya, sebetulnya banget sangat. untuk ke Bandung. Setahu Pastor selain Keuskupan Bandung nih yang ada Gema, keuskupan mana aja sih yang ada? Soalnya gini, kalau saya pribadi ya tiap kali misa juga misalkan ke Buah Batu, Ya. bahkan Gema ini gue baru tahu di acara kita hari ini loh. Artinya sosialisasinya kalau kita bicara tentang efektivitas sosialisasi, nah sebenarnya ini Ya. level nasionalnya pun digaungkan nggak sih, Pastor? Ada. Memang sebetulnya di tingkat para pembina. Jadi di keuskupan di Regio Jawa masing-masing ada. Tadi ada 7 keuskupan. 7 keuskupan itu tujuhnya punya. ada Dengan namanya nama yang gereja beda-beda mahasiswa, tadi dengan ya? nama-nama yang beda. Oke. Nah, sebetulnya pernah ada upaya kami para pembina ini bagaimana supaya ini lebih tingkat, ada mungkin di bawah salah satu komisi di KWI misalnya seperti itu. Tapi sampai sekarang belum tembus ke sana. Ada upaya sebetulnya karena ini kita pikir pendampingan kepada mahasiswa ini bukan hanya kepada orang muda biasa, itu sangat penting. Betul, karena acara-acara seperti ini menurut saya Pastor ya akan sangat membantu karena saya pun tahu Gema karena memang dulu saya sekolahnya di Aloysius dan saya tahu juga Ada karena saya ada kegiatannya. komunitas kegiatan di Kapel Gema waktu itu. Jadi tahu ada teman-teman di Gema. Tapi kalau secara umat keseluruhan nih Pastor, kemungkinan besar mereka tahu Gema teh gereja mahasiswa, tapi udah stop sampai di situ. Dan mungkin kayaknya apa sih Son? Sosialisasinya nih gitu ya, apa yang bisa kita bantu lagi mungkin untuk berpikirnya hanya sekedar aktivitas ibadah, jangan-jangan betul. karena gereja mahasiswa. buat Jadi, mahasiswa misa itu mah kayak jam khusus yang ibadah para mahasiswa. Mungkin khawatirnya cuman pengetahuannya sampai sana. Betul, gitu. dulu pernah ada teman kita mahasiswa juga gitu ya, semacam membuat survei sih. Kalau saya ke Gema, saya buat apa? Apa bedanya dengan misa biasa gitu Betul. misalkan? Nah, itu kan pertanyaan para mahasiswa itu. Kalau saya ke sana lalu buat apa? Nah, justru inilah yang kemudian dulu pernah ada ketua atau koordinator KPG tadi, justru ya karena saya mau buat apa, lalu dia kemudian kreatif gitu membuat itu, mengajak teman-teman yang lain. Tentu saja setiap KPG itu memiliki ciri khasnya. Nah, dulu sebelum tahun 2016 itu hanya satu ketua koordinator. Nah, itu lalu kemudian mulai tahun 2016 kami rubah. Jadi ada koordinator 1, koordinator 2 sehingga mereka bisa saling bantu gitu. Kalau satunya mungkin ada kesibukan, yang lain bisa ini. Karena apa? Pemimpin itu tetap saja menjadi sesuatu yang diandalkan ya. Jadi kalau pemimpinnya mungkin karena sibuk sehingga dia tidak sempat menyapa teman-temannya, nah itu juga akhirnya acara juga menjadi melempem. Tapi kalau dua orang itu bisa berbagi tugas. Itu lebih ke teknis bagaimana caranya organisasi ini bisa berjalan gitu ya. Nah, lalu kemudian tadi acara-acara yang dilakukan, lalu kemudian membuat apa? Misalnya mereka berkunjung ke KMK tadi. Atau kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan. Entah itu di tingkat apa. Lalu kemudian untuk mempererat KPG itu kepengurusan itu sendiri, mereka melakukan acara-acara seperti acara Valentine Day. Ada cari jodoh, ada Valentine, ada. Bahkan ada Rosario misalnya, Rosario bersama yang sederhana. Lalu yang sifatnya itu dulu pernah ada KPE sebetulnya, ada kelompok pencinta elektronik dulu ya. Kelompok pecinta elektronik. Isinya hacker semua. Ya, dulu. Jadi bobogohan jeung remote gitu. Ya, jadi itu dulu. Itu luar biasa dulu itu. Kegiatannya ngapain? Ngoprek AC.
Ganti freon. Lucu juga. Jadi itu memang disesuaikan dengan kondisi kemahasiswaannya. Lalu kemudian pengurus itu sendiri yang mencoba menemukan apa kira-kira sih kebutuhan orang muda sekarang. Minatnya sekarang. Pastor, kalau gitu, kalau dengan adanya kata mahasiswa nih, apakah ini ada juga beberapa kegiatan yang menunjang untuk mendukung mahasiswa kehidupan di kampusnya? Misalkan pembimbingan belajar kan, ada juga, atau hanya semua rohani di sini? Dulu ada resmi bimbingan belajar seperti itu. Buat yang nasakom ya, nasib 1 koma waktu itu kayaknya penting deh. Hanya sekarang itu sifatnya personal. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kita tahu di kampusnya tadi ya, nasakom itu. Lalu kemudian ada alumni yang bersedia. Itu gratis. Dan hanya masalahnya kadang-kadang kadang-kadang yang justru pembimbingnya kakaknya bersemangat, tapi yang mungkin yang dibantu karena seringkali mungkin karena kesibukan lain ya tidak datang. Tapi bahwa itu bisa. Itu ada. Tapi tidak ada program kerja khusus untuk sementara ini tidak ada. Belum ada. Dulu pernah ada. Lalu kaitannya dengan ini, Pastor. Sekarang walaupun gereja mahasiswa ini sebagai paroki kategorial tadi ya, gimana kerjasamanya dengan memang aktivitas OMK yang ada di paroki-paroki teritorial? Tabrakan enggak atau bahkan mungkin terjamah juga sampai ke teritorial nggak nih OMK-nya? Yoga mungkin pernah jadi kunjungan nggak nih ke masing-masing paroki dan lain sebagainya? Bisa cerita sedikit dong? Mestinya ini tidak tabrakan, karena ini kan kekayaan gereja ya. Gema, KMK, OMK itu sebetulnya itu wilayah orang muda. Hanya OMK itu jangkauannya lebih luas. Ya sebetulnya hanya salah satu bagian dari OMK itulah KMK atau Gema. Ya kalau ke OMK itu kan dari 13 tahun sampai dengan 35 tahun. Sementara kalau mahasiswa itu sekitar 18 sampai 25 lah. Kira-kira umumnya itu ya. Jangkauannya kecuali S3 yang tadi kecuali udah kalau aki-aki memang langsung seperti itu. Ya bisa. Jadi sebetulnya mau aktif di mana, di Gema, di KMK atau di OMK silakan. Yang penting bagaimana orang muda Katolik kita ini, entah itu mahasiswa tadi, itu memiliki jiwa aktif, itu mau berbagi dengan kapasitas yang dimiliki. Kalau gitu gak menurut Yoga untuk saat di kampus, berapa besar kebutuhan bahwa kita nggak cuma belajar nih, kita butuh yang namanya Gema nih. Di luar komunitasnya, KMK di kampus sudah ada sih, tapi ternyata kita butuh skup yang lebih besar, yaitu Gema. Seberapa besar sih kebutuhan mahasiswa untuk hal-hal yang bisa mensupport secara rohani di satu sisi, dan juga punya program yang untuk menunjang kehidupan kemahasiswaan? Penting banget gitu menurut Yoga? Menurutku penting sih, soalnya kalau aku pribadi tuh emang waktu itu emang kayak pengen banget aktif di gereja gitu. Gitu. Terus padahal ada pilihan OMK loh. Betul. Sebenarnya. Nah, iya ke OMK kan. Dulu pas SMA pernah ke OMK, tapi kayaknya nggak berjalan dengan baik gitu ya, gitu kan. Akhirnya ya udah lanjut kuliah. Terus kayak wah pengen nih aktif di gereja, di kampus nggak ada KMK. Terus tuh kayak kalau di kampusku tuh memang apa ya, yang Katolik kayak jarang lah gitu. Gak banyak. Ya, gak barang. Terus kayak nyari-nyari kan gini-gini, dapat Gema, ketemu Gema tuh kayak wah ya menjauh banget sih, kayak wah bisa ya. Terutama kayak ketemu banyak orang gitu-gitu. Dan juga ternyata tidak hanya sebatas urusan aktif di gerejanya aja, tapi ternyata wawasan dan lain sebagainya juga bertambah gitu ya. Ternyata Gema juga tuh bukan ya itu tadi, bukan kayak semerta-merta ibadah doang gitu kan, tapi kayak ya main juga, mungkin bisa dibilang main juga kan, ketemu orang, biarpun pertemuan, kunjungan-kunjungan, jalan-jalan kan itu istilahnya kan. Bahkan hedon juga bisa ya, nonton bareng gitu kan. Karena akhirnya menemukan teman yang seusia. Itu tuh punya gairah tersendiri untuk masuk ke satu komunitas. Let's say OMK yang tadi kita obrolin 13 sampai 35. Mungkin saat itu Yoga ketemu teman OMK yang umur 30, ada segan, ada apa. Tapi kalau Gema ini kan seumuran nih. Jadi kayak yang betul lebih masuk aja obrolannya gitu kan ya. Bener sih. Ngobrolin Blackpink. Gimana San? Blackpink. Ini pasti saya yakin umat-umat yang menyaksikan Romanoni hari ini banyak yang baru ada Gema. Tahu Gemanya, tapi ternyata sedalam dan seluas itu gereja mahasiswa ini ya. Ngaruh ke ini nggak, Pastor? Kan anak muda yang tadi kita obrolin ya cenderung punya energi lebih nih. Untuk liturgi misanya ada penyesuaian nggak? Penyesuaian dalam artian gini, wah pakai lagu pujian ini boleh nggak gitu. Betul. Ada yang membedakan untuk liturgi sebuah misanya?
Sebetulnya kalau misa itu kan sudah ada strukturnya. Betul. Tetapi bagaimana kemudian misa itu kita kita bawakan dengan cara orang muda seperti itu ya. Oke. Nah, itulah seperti MAM itu kesempatan untuk teman-teman muda mahasiswa untuk memakai kreativitasnya seperti itu. Lalu lagu-lagu yang dibawakan di sana memang lagu-lagu yang dulu dikumpulkan oleh Pak Suryan dan orang-orang muda termasuk para mahasiswa yang mengumpulkan itu. Dan itu memang lagu-lagunya semangat ya. Lebih bersemangat. Tipikalnya. Ya, jadi memang salah satu hal penting di Gema ini saya rasa leadership ya tadi. Dan itu banyak kesaksian atau teman-teman kita yang melamar kerja dengan misalnya nanti ada sertifikat nanti jadi pengurus Gema, itu bisa membantu mereka untuk dengan apa istilahnya lah orang sudah kenal gitu ya. Gereja Apalagi itu. ternyata dulunya ada perusahaan yang bosnya dulu aktif di Gema tahun sekian. Ya, benar. ya, betul, Ternyata betul. paklaringnya bagus Betul, nih. betul. Unpar gitu kok, alumni Unpar ya. Yes. Itu betul. Ya. Tapi Pastor, apakah sekarang begini kan, kalau namanya generasi terus bertumbuh berkembang ya Pastor ya. Ada nggak sih alumni Gema yang sampai sekarang masih aktif walaupun dia sudah mungkin berkeluarga? Ada yang masih bantu atau gimana Pastor? Atau memang kalau sudah berkeluarga di stop, disudahi, tidak boleh tidak join? ada. Jadi ada banyak yang bantu. Misalnya kita acara-acara MAM tadi, ada keluarga alumni yang membantu gitu ya. Misalnya dulu ada misalnya Mas Raymond saya sebutnya di sini ya. Misalnya sound system yang kita butuhkan atau apa. Atau ada alumni yang bahkan beberapa waktu lalu seorang dosen di Dubai datang untuk memberi pelatihan kepada adik-adik. Jadi seperti itu. Jadi selalu ada. Bahkan di Gema sekarang mungkin pernah dengar juga kita ada namanya beasiswa Gema edukasi. Wow, beasiswa Ya, itu. Nah, itu beasiswa kehidupan. Ya, apa beasiswa kehidupan. Jadi kita bukan beasiswa, bukan sekolahnya, tapi kehidupannya yang kita bantu. Ya, karena apa? Sekolah dia sekolah, tetapi kalau di perutnya lapar nggak bisa sekolah. Nah, mungkin di sekolah ditanggung biayanya, tapi di rumah kan tidak bisa. Nah, itu yang dibantu, dan itu siapa yang bantu? Alumni Gema. Jadi mereka mengumpulkan dana ya seridonya mereka gitu ya. Seperti itu, lalu kemudian kita untuk membantu adik-adik. Karena itu dulu pengalaman mereka dulu ketika aktif di Gema atau ketika mahasiswa mengalami mungkin jatuh bangun. Nah, pengalaman itulah yang mendorong mereka untuk berbagi. Dan itu justru karena alumni-alumni. Jadi itu luar biasa. Hebat ya. Dulu Pastor Ote waktu pertama kali masuk ke Gema ceritanya gimana sih? 10 tahun lalu nih Pastor. 10 tahun lalu. Apa memang sudah aktif di Gema sebelumnya atau memang ketika ditugaskan? saya siswa kebetulan juga di Sultan Agung dan saya terlibat, bahkan termasuk juga ikut mendampingi teman-teman mahasiswa waktu itu di bidang liturgi. Nah, lalu kemudian setelah saya pergi bertugas di tempat lain, lalu waktu itu saya masih di Filipina. Lalu sudah diberitahu oleh profesial saya waktu itu, sekarang Monsinyur Anton, nanti kalau pulang jadi pastor mahasiswa. Dan itulah seperti itu saya kemudian ada di sana dan dibuat SK oleh Monsinyur Kardinal sekarang Monsinyur Suharyo. SK-nya. Jadi ditugaskan. Memang ditugaskan oleh profesial dan oleh Bapak Uskup. Jadi double nih gitu ya. Waktu itu. Lagi di Filipina, lagi makan balut waktu itu kan. telur itu ya. Kalau sekarang itu kalau di Bandung itu telur gulung. Balut itu. Oke, akhirnya 10 tahun lalu Pastor Ote ditugaskan di sana. Nah, pertama ketemu dengan namanya Gema. Berarti waktu itu 30 tahun usia Gema. Karena kan 10 tahun yang lalu 34 tahun. 44. Sekarang 44, tapi 10 tahun lalu itu organisasi sudah berjalan 30 tahun. Beban apa? Beban in the good ya, dalam artian apa misi Pastor Ote ketemu pertama ini organisasi yang pengennya besar, pengennya semua orang pada akhirnya tahu. Tapi 30 tahun berjalan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan untuk Gema ini? Kalau disebut beban apa? Dulu pesan profesial saya waktu itu, pimpinan Ordo Salib Suci ke Bandung ya, Provinsi Indonesia. Bagaimana Gema itu hidup seperti dulu zaman Pastor Yan. Ya, Pastor Yan itu seorang waktu itu ya provisial, seorang pastor mahasiswa juga dosen di Fakultas Filsafat. Dan itu menghasilkan banyak, termasuk tadi mengumpulkan banyak orang. Nah, itu kalau tadi disebut beban itu sebetulnya bagaimana mengemban tugas itu dalam cara saya di masa sekarang. Itu kan tidak mudah. Karena tiap masa berubah nih. Dan tahun ini luar biasa. Digital segala macam. Seperti itu. Nah, yaitu tetapi dulu punya idealisme tinggi-tinggi. Banyak sekali ini bikin itu. Tapi setelah melihat di lapangan ya belajar gitu. Akhirnya apa? Saya kemudian kadang-kadang dalam obrolan dengan teman-teman,
ya mungkin saya sudah naik di tangga keempat, anak tangga, teman-teman masih di 2, maka saya harus turun supaya mereka bisa ketemu gitu. Ya kalau saya di situ terus sementara teman-teman masih di sini nggak ketemu. Ada gap gitu Nah ya. akhirnya apa, saya menjadi turunkanlah apa yang harapannya, supaya apa, bukan saya sebetulnya dan pelakunya atau istinya sebutnya subjeknya teman-teman mahasiswa ini. Maka apa yang dipikirkan baik, diprogramkan baik, pasti akan kita dukung seperti itu. Saya beberapa hal yang menurut saya baik, lalu dicoba itu seperti kurang kurang semangat seperti itu, walaupun dijalankan tapi kurang. Makanya kita dukung apa yang mereka jalankan. Kalau gitu sepakat nggak Pastor bahwa kita ngomongin teori generasi ini ya, generasi sekarang, Pastor berarti 10 tahun lalu masih berketemu dengan generasi Z, sekarang udah alfa mungkin ya. Wah buset. Berarti ketemu YZ nih coy. Karakter mahasiswa angkatannya. Ya apa ya coy, generasi. Tesis yang belum beres ya bahas itu. Nah sebenarnya sepakat nggak sih, banyak yang mengatakan generasi sekarang mungkin mahasiswanya ini generasi yang secara karakter ini lebih lembek. Ada yang bilang nih halus. lembek. Ada yang bilang ini generasi strawberry loh. Tampilannya oke, tapi di dalamnya gampang sekali goyang. Nah, Pastor melihat nggak sih karakter generasi yang berbeda ini tantangan juga loh untuk bisa ngikuti perkembangan, untuk Gema sendiri bisa berkembang pada akhirnya. Iya, itu bisa jadi tantangan, tetapi bukan alasan untuk menyalahkan mereka. Ini penting nih. Bagus ya. Tantangan tapi bukan alasan untuk menyalahkan. Betul. Jadi itu kan generasi itu terbentuk dari sebuah kompleksitas. Betul. Ya, jadi bagaimana kemudian cara kita mendampingi, tentu saja tidak sama 10 tahun lalu pendampingannya seperti apa, 30 tahun lalu ketika belum ada HP, ketika atau belum ramai seperti itu. Zaman saya mahasiswa dulu ramai sekali gitu ya. Pemilihan ketua Gema itu tinggal di mana, di ruang makan biara gitu seperti itu. Tapi sekarang tidak cukup begitu. Zaman Pastor kapan tuh? Kalau boleh tahu sama kayaknya kita sama. Tahun 90-an lah ya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Budayanya beda dengan sekarang. Beda budaya. Makanya tadi kalau disebut beban, bagaimana saya menghadirkan, bahkan zaman sebelum saya mahasiswa sudah harus menghadirkan dengan cara itu seperti sekarang itu. Jadi betul itu suatu tantangan. Tetapi justru itulah yang membuat hidup gitu. Justru tantangan itulah yang membuat kita mencari cara bagaimana mendekati mahasiswa, bagaimana membuat mereka bersemangat. Dan tentu juga saja ikut kalau belajar Pastor kitanya ya. Persis. Kalau hanya berhenti pada keluhan itu, saya bisa banyak keluhan itu kepada mahasiswa. Tapi apakah saya ada di sana untuk mengeluh? Justru ada bersama mereka. Saya rasa mungkin Yoga bisa lebih tahu gitu. Coba saya mau tanya sekarang keluhan gitu Yoga nih di gereja mahasiswa. Keluhan lu apa nih Yoga? Lu punya keluhan apa? Atau semangat apa? Saya tuh ini Pastor udah mau habis kata-kata, makanya lempar ke Yoga. Kita tanya Yoga, keluhan kamu selama ada di gereja mahasiswa apa yang kamu soalnya kalau saya ngomong saya membela diri biar dia yang gitu kan. Apa sih keluhan dari seorang anggota gereja mahasiswa? Apa yang harus dikembangkan lagi? Kurang dana, enggak. To the point. Enggak, justru itu yang memberi semangat kepada mereka. Ketika dana butuh maka harus semangat kemana. Jadi umat sekalian tolong jangan didonasi dulu biar ada motivasi. Kita butuh dana, ada Pastor Ote aman. Apa yang harus dikembangkan nggak menurut Yoga nih? Apa ya? Mungkin kalau yang dikembangkan tuh ya tadi kali ya. Pertama ngenalin Gema ke mahasiswa gitu kan. Rebranding berarti ya. Soalnya apa ya? Mungkin kalau aku pribadi mungkin ini kayak cuma perasaan doang kali ya. Kayaknya Gema tuh kurang dikenal, terus kayak mungkin kurang bikin orang pengen join gitu loh. Ya, sorry ini kan ada survei juga gitu beberapa perusahaan. Ini kalau ngomongin sekuler ya, perusahaan yang memang juga berdiri sudah lebih dari 20 tahun misalkan gitu. Mereka saat ini juga sedang berlomba-lomba untuk merebranding diri. Kayaknya apakah ini bisa dilakukan juga? Mungkin ya, kalau saya lihat soalnya beberapa komunitas di gereja Katolik, mereka sudah merasa dirinya sudah dikenal. Sedangkan generasi itu terus berjalan, terus berputar, dan orang kadang begitu ada missing linknya satu, udah lupa gitu ya. Ke depan Yoga sama teman-teman di Gema nih punya rencana apa nih untuk merebranding secara anak muda ya? Secara anak muda ya. Mungkin rencana ininya kali ya, dalam waktu dekat ya, real gitu. Bikin acara yaitu yang menjawab apa sih namanya, kayak keinginan mahasiswa gitu. Mahasiswa kayak butuhnya apa sih gitu. Entah itu bikin pengajaran atau pendidikan gitu, atau ada yang mungkin mahasiswa yang pengen melayani di gereja tapi karena udah mahasiswa jadi mungkin udah nggak bisa kali ya gitu kan. Ya bisa ke Gema gitu loh. Bisa kok jadi frater.
Nggak, Betul tapi- ya, Mas Ray? ya, betul. Tapi tadi yang nyambung tadi bahwa ada rencana dan itu sebetulnya bukan dari saya. Jadi termasuk Yoga dan beberapa teman itu mereka sedang mencoba merancang acara sekarang ini semacam extension course nanti di Gema karena melihat kehausan orang muda sekarang. Iya. Ya dan itu juga sebetulnya hasil sinode kita waktu itu ya. Hasil sinode bahwa orang muda Katolik itu ya hanya sekedar Katolik tapi banyak hal yang mereka kurang Iya. tahu tentang Iya. kekatolikan mereka. Iya. Dan Iya. itu Gema akan mencoba membuat semacam extension course itu untuk menjawab kebutuhan itu tapi tentu saja dengan cara orang muda kan. Oke. Seperti Nah, itu. kalau gitu untuk bisa mewujudkan nih, balik lagi mungkin tadi statement Yoga saya tertarik banget nih. Supaya bisa berjalan, sumber dana yang dikelola itu dari mana sih, Pastor? Oke, operasional kita karena ini milik keuskupan dari keuskupan. Keuskupan. Seperti itu. Nah, Donasi pun tapi boleh. donasi tentu berdonatur saja. Nah, siapapun makanya tadi kalau misalnya ada acara, misalnya kita membutuhkan dana 10 juta. Iya. Ya. Nah, kira-kira yang bisa diusahakan oleh panitia berapa? Lalu kemudian kita oke. membuat proposal tentu saja Sponsorship ya, tetap seperti ya. itu, seperti itu. Dan itu justru tadi yang membuat teman-teman ini bergairah gitu ya. Cara mencari seperti apa. Bahkan Iya. dulu ada ya, dulu ya sebelum pandemi itu ada yang cuci mobil misalnya Iya, bagus atau tuh. ada yang jaga parkir. Itu tim Iya. Danus ya, Nah, seperti itu. Danus, Tapi- dana usaha. Tapi dana usaha. justru itu Iya. yang justru mempererat itu ya. Ada sekarang misalnya menjual buku ini nih, CHM yang itu buku ya kumpulan lagu yang di Gema itu Gereja Mahasiswa ini sekarang ini. Buku Oke. biru disebutnya. Dulu buku biru Dulu, sekarang iya. sudah ACHM. Soalnya ini tulisannya juga masih buku biru. pakai buku biru Walaupun juga. udah hitam ya. Nah itu dulu ada buku biru 1 dan 2 lalu kemudian di rebranding tadi memakai Rebranding. ACHM ya Allah cinta. Jadi artinya bisa dari keuskupan sumbernya dan juga dana mandiri yang dicari Dana untuk mandiri. tapi itu biasa untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Donatur juga dipersilakan sebenarnya. Betul. Orang tua mahasiswanya apabila Persis. ngeliat oh anak saya nih aktif di Persis. Gema dan kegiatannya Ya. positif nih. Saya berdonasi Betul. boleh itu ya. Betul. Dan saya biasanya tidak malu untuk mengemis untuk kepentingan mahasiswa. Iya. Dan saya selalu katakan kepada teman-teman jangan karena alasan dana lalu program bagus kita Tidak tidak berjalan. berjalan. Betul. Ya itu selalu kami usahakan begitu. Iya. Kita Dan- bisa kontribusi apa ya, Not? Kita bisa nanti kalau mereka ada acara kita nge-MC. Ya, oh ya betul. Ya. Ya bisa. Tapi kebetulan MC-nya harus mahasiswa. Sorry, saya juga mahasiswa. Pada zamannya. Pada zamannya. Paling ini nggak sih Apa? kalau bisa sharing lah, sharing Ah, pengalaman. Betul. gitu, ya. Kalau enggak juga mungkin kita bisa ngajar kelas public speaking Son. Iya, iya. Walaupun kita udah tua ya. Iya, yang kemacaran apa bisa kenal sama adik-adik mahasiswi kan Iya, ya. gitulah. Atau mungkin kan Sony bisa belajar, bisa ngajarin tentang dunia radio, Iya. misalkan. Karena kan Bener, sudah bener. pensiun ya dari Iya. dunia radio ya. Kenal lagi deh. Iya, cerdas. Oke, artinya tadi sudah sampaikan Pastor Rote ya. Jangan sampaikan masalah dana sebuah program kerja yang baik. Ya, Ya. baik. Ini tidak Tidak bisa terlaksana. berjalan. Pernah kejadian nggak? Sejauh ini tidak. Berarti diusahakan terus sampai Kami programnya harus usahakan. jalan. Iya. Karena tadi saya katakan kalau misalnya teman-teman sudah mentok ya bagaimana cara saya nanti merayu entah Romo Anton atau siapa gitu ya atau siapa begitu. Ya jadi begitu. Biarkan Romonya yang maju. Ya, bahkan kadang-kadang bukan hanya masalah dana tapi misalnya masalah tempat. Ya. Atau masalah apa itu seringkali di injury time gitu ya 2 hari sebelumnya belum ada kepastian. Nah itu kalau sudah begitu saya harus turun tangan. Tenang saja kita Ya, di sini betul. aula banyak nih di Bumi Siliasi ya kan. Sebelum domisiliasi ada itu seringkali kesulitan. Sekarang sih aman gitu. Sekarang aman, Oke. minimal di basement ada nih gitu ya. Gedungnya penuh Nggak semua, basement juga basementnya dong. ada. Kalau enggak ya misalkan tapi aula di atas. puji Tuhan bahwa acara-acara kita sih selama ini berjalan. Oke, kalau gitu rencana terdekat ada rencana event besar atau event yang bisa diikuti. Buat yang nonton mungkin ada nih Bapak Ibu umat ngeliat, anak saya nih belum tahu, akhirnya tahu. Ya. Dan jalan masuknya adalah mungkin dari event yang akan digelar berikutnya. Ada apa Oke, aja nih? Yoga Oke. atau pastor? Yoga aja. Yoga. Oke, nanti kita bakal tadi yang dibilang SLC Extension Course itu kita bakal mulai nanti sekitar bulan Juni. Oke. Jadi teman-teman bisa kepoin Instagramnya SLC Gereja Mahasiswa Oke. atau Instagramnya Gereja Mahasiswa juga. Apa Nanti sih? Apa akunnya? IG-nya? Boleh di At Gema atau at Gereja Mahasiswa. Gereja Disambung. Mahasiswa. Ya, Gereja Mahasiswa Oke. Bandung. Gereja Mahasiswa Bandung. Yeay.
Ketahuan bukan dia miminnya. Terlihat yakin gereja mahasiswa Pak. Tapi dia otaknya. Otaknya. Oke. Gimana Yoga? Gereja Mahasiswa Bandung Ya. atau SLC Gereja Mahasiswa. SLC Ya. Gereja Nah, Mahasiswa. nanti ya kita bakal posting si kegiatan kita yang akan datang itu, extension course Oke. itu. Dan itu mulainya mungkin sekitar bulan Juni. Ya. Juni. Sekarang gini, kalau misalkan ada yang pengen sesegera mungkin, itu kan Juni ya, sesegera mungkin pengen mengenal ruang lingkup gereja mahasiswa nih, bisa datang ke misa mingguan atau gimana? Atau ada pertemuan rutin? Nah itu dia. Kalau misa mingguan ya bisa aja datang sih ke misa yang di Kapel Gema, Gema. tadi Di gitu. Kapel Gema itu Jam 8 pagi ya. Jam 8 Tapi yang pagi. datang waktu itu banyak kan bapak-bapak ibu-ibu. Gimana ya? Nah, lalu di mana di Gema itu kan ada beberapa tadi. Salah satunya itu apa namanya? GSG. GSC. Nah, singkatan lagi nih. Gema Sangkakala Choir ya. Gema Sangkakala Choir. Oh, kok serem kalau sangkakala bunyi kan berarti Oh, itu seperti itu. Luar biasa. Antara dua harapannya. Antara dua sangkakala yang mana Apa dulu? tuh? Oh, iya. Antara dunia yang putih Iya, atau iya. yang hitam? Jadi sebetulnya teman-teman yang sudah ada di sana sangat memerlukan kehadiran teman-teman ya dari entah yang sudah lama di Bandung atau yang baru Oke. datang ke Bandung di tahun ini misalnya angkatan muda seperti itu sangat-sangat diharapkan bisa menjadi petugas liturgi di sana. Oh, Ya, oke. atau misalnya tadi ya di kelompok kor itu ya ada latihan bersama dengan para frater bersama dengan teman-teman yang lain. Ya, Oke. seperti itu. Berarti pertemuan rutin nggak ada sebenarnya? Misalkan tiap hari Rabu nih kita ngumpul di sini, kita diskusi, Doa kita bikin bareng program kerja. misalkan. Heeh. Nah Gitu ada ini nggak sih? apa namanya KPG tadi itu yang mengatur itu ya tergantung nanti acaranya apa. Nah Oh, kami memang oke. ada kalau pertemuan itu biasanya rapat ya. Tetapi kalau hal-hal yang tadi itu sifatnya sesuai dengan program apa yang akan kita Oh, buat. jadi biasa insidentil kalau mau ada event. Tapi sekretariat kita selalu terbuka pada hari kerja. Ada Mbak Anjar yang jaga di sana gitu. Iya betul, itu Oh, udah dari zaman Ya, dulu. seperti itu. Jadi Ibarat sebetulnya tadi ya ada kalau masuk ruangan ada arcanya, nah ini patung selamat datang Betul, ini kan. betul. Bahkan itu sekretariat itu tidak dikunci. Jadi kapan saja mereka itu hanya memang ada batasnya karena ada di dalam kompleks sekolah Lusius. Jadi kita Ya. juga tidak bisa sembarang kapan saja mau gitu Oke. ya. Jadi misalnya maksimal jam 10 malam 10 itu. Dan mereka boleh bekerja di sana. Yang penting setelah pulang ya tutup pintu, matikan lampu dan jalan. Jadi itu Oke. sebetulnya sangat-sangat Berarti sangat terbuka untuk siapapun yang Terbuka, ingin mencari tahu. yang berhati baik dan berjiwa baik Berhati dan baik. berlaku Mahasiswa baik. ya. Dan mahasiswa. Tidak harus mahasiswa, boleh alumni juga ya. Ini boleh. Ini terakhir dong, pengen tahu dong. Ini kepo nih ya. Jadi intinya tadi ya conclusion dulu yang Sony tadi tanya adalah tiap minggu jam 8 tuh ada misa. Kalau mau kenalan sama teman-teman Gema bisa di situ. Lalu Betul. juga ada apa namanya Gema Choir Sangkakala Gema Sangkakala Choir. Sangkakala GSC. Choir kebalik. Itu juga terbuka untuk mahasiswa Betul. siapapun ya. Nah, sekarang mau nanya, ini kan namanya mahasiswa. Pasti ada kenakalan-kenakalan mahasiswa nih di dalamnya ya. Saya mau tanya sama Pastor Otek, kenakalan-kenakalan apa yang biasanya dilakukan anggota-anggota ataupun juga mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di Iya. Gema. Ada satu apa ya bahaya. Wih, waduh, bahaya nih. Maafin saya Pastor. Tapi juga ini sebetulnya kesempatan juga pemurnian panggilan. Oke, oke. Terutama karena itu berdampingan dengan biara. Nah, Oke. Nah, makanya biasanya pesan saya kepada teman-teman putri para mahasiswa, jagalah para frater. Supaya tetap panggilannya bukan menjaga Iya. supaya keluar gitu ya. Ah. Nah, itu seperti itu. Karena itu berdampingan dengan biara dan itu Oke. juga pesan saya kepada para frater, jagalah teman-teman mahasiswa supaya ya baik-baik saja dan bisa menemukan jodoh di situ bukan fraternya gitu. Oh, tapi Walaupun ada beberapa ya tidak apa-apa sih. berarti yang cinlok banyak nih, Ya, Pastor. Ada aja. Cinta ada. lokasi. Iya. Justru itu salah satu hal yang kita harapkan daripada cari-cari ke tempat lain. Kalau Betul. untuk Gema bisa mempertemukan, kenapa tidak? Sudah seiman lagi. Iya. gitu Ada ya. beberapa yang sudah. Udah nemu. Belum. Mungkin Yoga sekarang tuh di perbatasan antara gereja mahasiswa sama biara. di pagarnya. Iya di pagarnya. Yoga cuma tinggal melangkah mau yang mana. Coba yang di sana jangan ketawa. Mau ditanya satu-satu nih. Ya, ya karena ini jadi silaturahmi juga kan Ya. sesama mahasiswa-mahasiswi Persis, Katolik. Kenapa persis. tidak? Kalau memang terjadi di sana. Nah, lalu kalau tadi itu satu, lalu yang kedua dulu pernah saya tegur kelompok muda juga ketika mereka masih nyanyi-nyanyi sampai jam 11:30 malam. Waduh. Lagu apa? Gitar-gitaran nih. Lagu rohani apa lagu? Ragu rohani untuk latihan puji-pujian besok latihan puji tapi sudah 11:30. Ya. Lalu sementara sebelahnya itu kan tentara-tentara itu.
Iya. Lalu Oh saya- takutnya bertobat. Nah, walaupun lagu-lagunya itu lagu rohani, saya tapi sudah jam segini itu bukan lagi rohani yang muncul. Gitu. Iya. Nah itu antara lainnya bahwa Iya, itu iya. ada semangat untuk latihan mungkin terlalu sibuk di siang harinya lalu malam. Iya, iya. Tetapi kan kita harus tahu situasi kan seperti Betul. Ya namanya anak muda, tapi muda, harus ya, mengerti seperti juga itu. ya. Seperti itulah. Jadi kita Jadi harus tahu kenakalan remaja mah ada aja ya. Begitulah. Gitu. Yoga barangkali pernah punya pengalaman nakal apa di gereja Kan mahasiswa? tadi udah minta maaf nih, pasti salah dong. Apa? Pengakuan dosa nih. Enggak, saya orang baik. Saya nakalnya cuma pulang malam aja kok. Oh, Pulang malam aja. Cuman nggak bilang ke gereja mahasiswa pada main warnet kan? Oh enggak sih. Nggak. Oke, untuk Yoga nih mungkin boleh ngobrol buat teman-teman mahasiswa nih yang hari ini menyaksikan Rumah Noni. Boleh diajak nih untuk boleh bergabung di Gema dengan apa ya, segala keterbatasan dan banyak Ya. kelebihannya. Boleh ngajak teman-teman dong. Oke. Jadi teman-teman yang mahasiswa yang ada rasa ingin aktif di gereja bisa kepoin gereja mahasiswa karena kami juga banyak kegiatan di sana ya, mulai dari tadi ada extension course, ada core, ada pelayanan liturgi juga gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang ingin ketemu banyak orang juga seiman gitu ya, seumuran. Seumuran sakit loh. Ya kurang lebih loh Son, mahasiswa ketemu mahasiswa. Betul. Ya, rentang 5 tahun itu seumuran Iya. ibaratnya It's hurt. gitu. Ya, barangkali satu lagi Yoga yang belum, barangkali pengen nemu jodohnya gitu kan ya. Benar. Iya. Benar, gereja mahasiswa ya ketemu banyak orang, banyak teman-teman perempuan kita juga. Iya. Iya, dan juga ada peluang di Betul. sana. Tapi kalau udah jadi putus jangan keluar dari Gema ya. Nah, Betul, jangan bawa-bawa masalah perasaan ke organisasi. asik. Jangan sampai. Kayaknya dalam banget. Pernah ngalamin nih, jangan nih. Aduh. Jangan lo nggak datang rapat karena Iya. Udah. Sabar. Di akhir-akhir semangat ya. Iya. Ini nih mahasiswa punya energi tuh begini. Bener. Pak Rote terakhir mungkin boleh statement juga nih untuk mungkin lebih ke orang tuanya kah atau mahasiswanya. Iya. Kedepannya Gema ini akan seperti apa? Punya hal besar apa dan mungkin pesan buat para mahasiswa dan para orang tua nih. Juga mungkin sama keuskupan. Nah itu penting itu penting. punya pesan apa juga untuk Iya. keuskupan? Ya, gereja mahasiswa itu milik keuskupan. Oke. Dan tentu saja ini dikembangkan oleh keuskupan melalui para pastor pendamping, lalu juga melalui KPG yang terbentuk. Maka ini sebetulnya suatu kesempatan bagi para mahasiswa untuk membentuk diri, selain leadershipnya bisa dibina di sana, tapi juga energi rohaninya juga bisa tersalurkan bersama dengan teman-teman. Namanya juga gereja. Gereja itu berarti perhimpunan umat Allah. Ya. Nah itu yang dibangun di sana menjadi pribadi yang mirip atau apa seperti Kristus. Itulah salah satu unsur dari visi Gema itu adalah menjadi pribadi yang meneladan Kristus di dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, maka kepada orang tua jangan ragu kalau misalnya ke depan, kalau mungkin anaknya belum kenal Gema, boleh juga orang tua memperkenalkan Gema itu kepada anak-anaknya. Dan memang di sana yang banyak aktif itu juga adalah yang dulunya aktif di Gema. Orang tua yang dulu aktif di Gema dan karena merasa sudah tahu seperti apa Gemanya, positifnya apa, maka bahkan sangat-sangat mendorong supaya anaknya terlibat di sana. Bagi teman-teman mahasiswa yang belum kenal Gema, ini kesempatan untuk datang ke Gema dan menghidupinya. Apa yang bisa dibuat di Gema, ya pikirkanlah. Mari kita bekerja sama seperti itu. Soalnya kalau diberi ini belum tentu cocok dengan jiwa orang muda. Nah, tapi dengan menciptakan sendiri, meng-create apa yang cocok, nah itu saya rasa ini kesempatan berkreatif. Untuk keuskupan? Untuk keuskupan nih, barangkali dukungan seperti apa yang diperlukan untuk gereja atau mahasiswa, diharapkan, harapan dari Gema. Sebetulnya itu karena itu sudah punya keuskupan ya, tidak ada banyak harapan karena memang keuskupan selalu mendukung, Selalu mensupport. selalu mendukung kita. Oke. Ya, sebenarnya artinya saya ada di sana juga karena keuskupan. Artinya saya juga dalam arti sebagai identifikasi kehadiran keuskupan dengan adanya gereja mahasiswa. Tentu saja dari segi tadi ya dana. Lalu juga teman-teman dari Gema itu banyak yang justru kemudian aktif di berbagai macam pelayanan keuskupan. Tadi tingkat paroki ada tingkat keuskupan, mereka juga cukup membantu di sana karena tadi terbentuk leadershipnya dan mereka sudah ada ada modal ya untuk terlibat dengan teman-teman yang lain. Ya. Jadi berarti ini di komisi-komisi yang ada di BSA ini juga banyak mungkin lulusan Gema nih ya, Pastor? Ada. Sangat Ada mungkin, ya? sangat mungkin. Oke, dan Bapak Ibu jangan daftarkan anak Anda ke Gema kalau masih balita.
Ya iyalah, kan namanya juga gereja Iya, mahasiswa. Siapa tahu di Ya Inden. elah. Nah, kamu Pastor, nanti akan ke Gemana. titip satu tempat ya buat anak saya. Pastor Rote terima kasih, Yoga terima kasih. Sama-sama. Dan juga sebenarnya nggak Yoga kesini hari ini nggak sendiri, ada juga teman-teman Gema yang lain. Mau join Ada- sini nggak? Sini yuk. Sini yuk. Sini. Boleh. Biar kenal. Ada Mbak Anjar juga selaku ini ya, Ya. tim Dewan apa sih? Tim hura-hura. Dan salah satu kegiatannya adalah bermain musik. Betul. Nah, Sini dong, nanti yuk. akan bermain musik. Kita in frame dulu sedikit nggak apa-apa yuk. Boleh teman-teman. Ya Ayo. teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi Yo, Rogeri. nanti Iya. ada penutup. Nanti ada penutupnya. Betul, Oke, jadi ya nanti di udah. penutupnya akan bermain musik juga kabarnya dan plus debus ya kalau nggak salah debus. Ada ekskulnya nggak sih? Eskul gimana maksudnya? Bukan kayak ada yang nyanyi-nyanyi nih atau ada yang apa gitu nggak ada ya? Ya itu tadi kalau ada yang minat ya kita bisa. Adain. Oh, bisa diaya-aya, Bro. Bisa diaya-aya. Oke, kalau gitu nanti kita Yes. akan bikin komunitas pencak silat di Gema untuk bela diri ya kan coy. Terima kasih Ya. Pak Rote, terima kasih. Nah, Terima itu kasih. dia. Thank you. Buat seluruh umat juga terima kasih sudah menyaksikan Ya. Rumah Noni. Dan kali ini kita bersama dengan Gereja Mahasiswa. Kita terima dulu persembahan dari mereka. Inilah Gereja Mahasiswa. Bye-bye. Thank you.